Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Dwi Putri dengan NIM 20042144 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan satu contoh soal mengenai uji one way ANOVA menggunakan SPSS. Sebelumnya saya menyampaikan bahwa video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistik Sosial dengan Bapak II Permana STMT. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu uji one way ANOVA. Uji one way ANOVA ini bertujuan untuk menguji perbedaan rata-rata data yang lebih dari dua kelompok. Di sini saya telah menyediakan data dalam bentuk Excel, di mana sudah dikategorikan 4 merek HP, di mana yang pertama yaitu Samsung, yang kedua Oppo, yang ketiga Vivo, dan yang keempat Lenovo. Untuk variabel yang akan kita gunakan nantinya yaitu variabel X untuk merek, variabel Y untuk penjualan. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi SPSS. Pada bagian bawah kita klik variabel view dan kita buat jenis variabel tadi, variabel X dan variabel Y. Untuk variabel X kita buat labelnya dengan merek HP tadi. Dan untuk Y yaitu penjualan. Karena kita tidak menggunakan angka pecahan, maka ini kita kosongkan saja dengan mengisi 0. Dan untuk values pada bagian merek di sini kita buat sesuai dengan 4 kategori merek HP tadi, di mana yang kategori values yang pertama yaitu merek HP Samsung, dan yang kedua untuk merek label Oppo kita klik add, yang ketiga kita buat Vivo, yang keempat terakhir yaitu merek Lenovo. Kita klik juga kita klik OK. Selanjutnya kita kembali kepada bagian data view. Di bagian data view ini udah ada perubahannya. Untuk label X merek, Y penjualan. Nah, kita akan mengkopikan data yang di Excel tadi berjumlah 40 sampel ini, kita kopikan dan nantinya kita pastekan di aplikasi SPSS tadi. Kita klik copy. Kita pastekan di aplikasi SPSS ini. Kita klik kanan, kita klik paste. Nah, data yang berjumlah 40 tadi sudah berpindah di sini, sudah sesuai 40. Tahap selanjutnya kita akan melakukan analisisnya. Kita klik analyze bagian atas, kita klik compare means. Pada bagian compare means ini juga menampilkan menu, kita pilih one way ANOVA. Pada bagian ini kita masukkan merek penjualan, dan untuk merek kita masukkan kepada bagian faktor, penjualan untuk kita masukkan kepada bagian dependent list. Kita pilih post hoc. Untuk post hoc di sini kita pilih menu 2K. Kita klik continue. Option kita pilih descriptive dan homogeneity of variant test. Kita klik continue. Sudah sesuai, kita klik OK. Nah, di sini sudah ditampilkan hasil analisisnya, dan tahap selanjutnya kita perlu menginterpretasikan atau mengartikan hasil ini. Untuk tabel yang pertama yaitu tabel deskriptif. Berdasarkan outputnya di sini kita dapat melihat perbedaan rata-rata penjualan keempat merek handphone ini. Yang pertama untuk Samsung dengan rata-ratanya sebesar 45,30, Oppo sebesar 41,10, Vivo 39,00, dan Lenovo 35,70, dan untuk jumlahnya 40,28. Untuk rata-rata penjualan merek HP tertinggi adalah merek HP Samsung sebesar 45,30. Selanjutnya kita akan menginterpretasikan pada bagian test of homogeneity of variance. Berdasarkan tampilan hasil ini kita peroleh nilai signifikansinya sebesar 0,074, yang artinya besar dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa varian keempat kelompok penjualan handphone yang kita bandingkan tersebut adalah sama atau homogen, sehingga asumsi homogenitas dalam uji one way ANOVA dapat terpenuhi atau dapat memenuhi. Yang ketiga, kita akan menginterpretasikan bagian ANOVA. Untuk menarik kesimpulan, mengambil keputusan uji ANOVA ini ada dua. Yang pertama, jika nilai signifikansinya besar dari 0,05 maka rata-ratanya sama. Sedangkan jika nilai signifikansinya kecil dari 0,05 maka rata-ratanya berbeda. Berdasarkan hasil yang ditampilkan di sini,
signifikansinya adalah sebesar 0,009, yang artinya ini kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata keempat penjualan merek handphone ini berbeda secara signifikan. Selanjutnya untuk post hoc test. Post hoc test untuk 2K HSD. 2K HSD adalah pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah rata-rata penjualan tersebut signifikan dalam jumlah analisis varian. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata data penjualan merek handphone ini, maka kita harus melihat apakah nilai signifikansinya besar atau kecil dari 0,05. Di sini sebagai contoh kita ambil bagian merek Samsung dan Oppo. Kita akan mencari perbandingan rata-ratanya, yaitu signifikansinya sebesar 0,415, yang artinya ini besar dari 0,05. Dapat kita simpulkan bahwa penjualan handphone Samsung dan Oppo adalah sama, sehingga perbedaan rata-rata penjualan secara deskriptif antara kedua merek handphone tersebut tidaklah signifikan atau tidak ada artinya. Selanjutnya untuk homogeneous subset untuk bagian penjualan. Untuk melihat kesamaan rata-ratanya, kita akan menggunakan output dari 2K HSD. Untuk yang pertama, pada subset 1 terdapat data penjualan Lenovo, Vivo, dan Oppo. Artinya, rata-rata penjualan ketiga merek handphone ini tidaklah mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata penjualan Lenovo, Vivo, dan Oppo adalah sama. Yang kedua, untuk subset yang kedua, data penjualan Vivo, Oppo, dan Samsung. Di mana artinya rata-rata penjualan ketiga merek handphone tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Rata-rata penjualan Vivo, Oppo, dan Samsung adalah sama. Dapat kita simpulkan secara keseluruhannya bahwa hanya rata-rata penjualan Samsung dengan Lenovo saja yang berbeda, sedangkan rata-rata penjualan handphone untuk merek lainnya adalah sama. Dengan demikian, variabel merek hanya berpengaruh secara signifikan terhadap perbedaan rata-rata penjualan handphone merek Samsung dan Lenovo. Terima kasih, sekian video yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.